Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, teramat sering kita mendengarkan ungkapan rahmatan lil alamin, terutama diucapkan oleh tokoh-tokoh agama, ulama, asatid, penceramah, dai, dan lain sebagainya. Istilah itu, rahmatan lil alamin, bukan berasal dari siapapun, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Rasul melainkan sebagai wujud kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Saudaraku yang berbahagia, apa makna rahmatan lil alamin? Sudahkah umat Islam mempraktekkan kandungan makna rahmatan lil alamin dalam keseharian hidup mereka? Untuk mengetahui jawaban yang paling baik dari makna rahmatan lil alamin, sudah tentu kita harus merujuk ke tafsir, al-hadis, dan selanjutnya aqwalul ulama, pandangan para ulama. Saudaraku yang berbahagia, dalam kitab tafsir At-Tabari, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari wafat tahun 310 Hijriyah. Beliau menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan lil alamin, al-alamin yang dimaksud di ayat tadi. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah untuk alam, seluruh alam. Alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia. Perbedaan pendapat para ulama ada di alam manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah diutus oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah untuk seluruh manusia tanpa kecuali, baik manusia itu sudah mengimani Allah dan Rasulnya ataupun belum. Sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa manusia yang dimaksud khusus manusia yang sudah mengimani Allah dan Rasulullah. Imam Abu Ja'far At-Tabari lebih memilih pendapat pertama, bahwa manusia, alam manusia yang dimaksud di ayat itu adalah tanpa pengecualian. Seluruh manusia, baik manusia yang belum mengimani Allah dan Rasulullah, lebih-lebih yang sudah mengimani Allah dan Rasulullah. Pandangan ini didasarkan pada penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang oleh para sahabat Nabi yang lain dijuluki, digelari turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Sang sahabat ini berkata ketika menjelaskan ayat tadi, Al-Anbiya ayat 107, kata beliau, man amana billahi wa rasulihi
tammat lahur rahmatu fid dunya wal akhirah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya lahu mimma kana yusibul umama minal adabi minal khasfi wal maskhi wal qadfi fadzalikar rahmatu fid dunya. Semenjak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun manusia yang mengimani Allah dan Rasulullah, maka sungguh sempurnalah rahmat Allah, kasih sayang Allah untuknya di dunia dan di akhirat nanti. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak atau belum mengimani Allah dan Rasulullah, dia hanya dijaga, diselamatkan dari kemungkinan mendapatkan adab Allah di dunia ini. Baik itu berupa diambleskan ke dalam perut bumi sebagaimana kaumnya Qarun, atau dirubah wajahnya menjadi wajah monyet dan babi sebagaimana kaum Bani Israel, atau akan ditimpa batu-batu siksaan yang diturunkan langsung dari langit. Dan itulah wujud rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulullah di dunia ini. Di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkannya. Saudaraku yang berbahagia, jadi siapapun kita yang mengaku berislam rahmatan lil alamin, mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berusaha untuk bisa mengaplikasikan rahmatan lil alamin dalam keseharian hidup kita. Di antaranya dengan tidak menyakiti penghuni alam, tidak menyakiti tumbuh-tumbuhan, tidak menyakiti hewan, lebih-lebih tidak menyakiti manusia. Baik manusia itu belum mengimani Allah dan Rasulullah, lebih-lebih manusia yang sudah mengimani Allah dan Rasulullah. Baik menyakitinya dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, atau dengan anggota tubuh yang lain. Menyakiti dengan mata bisa jadi kita memandang dengan pandangan tidak bersahabat. Menyakiti dengan tangan, kita mencubit, kita nabok, kita nonjok, dan lain sebagainya. Menyakiti dengan mulut, apakah dengan melaknat, mengutuk, mencaci maki, menghina, merendahkan di depan orang lain, mencemarkan nama baiknya, dan lain sebagainya. Jadi jika kita betul-betul mengaku berislam rahmatan lil alamin, mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk tidak menyakiti seluruh penghuni alam. Tidak mencaci maki, tidak mengutuk, tidak melaknat, dan lain sebagainya. Beruntunglah kita-kita yang bisa mengendalikan mulut kita untuk tidak menyakiti siapapun. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi masukan agar mengutuk, melaknat orang-orang musyrik. Apa jawaban beliau? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Qala inni lam ub'as la'anan, innama bu'istu rahmatan. Saya ulangi ucapan Rasul, inni lam ub'as la'anan, innama bu'istu rahmatan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2599. Dalam sahih Muslim ada di bab an-nahyi an la'nid dawabi wa ghairiha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata,
Pernah dikatakan, disarankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kutuklah orang-orang musyrik, laknatilah orang-orang musyrik, caci makilah orang-orang musyrik. Jawaban beliau sangat indah. Inni lam ub'as la'anan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk mengutuk, bukan untuk melaknati, bukan untuk menghina, mencaci maki, bukan. Tiada lain, aku diutus oleh Allah sebagai wujud rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Saudaraku yang berbahagia, semoga seiring bertambahnya usia kita semakin mampu memperlihatkan indahnya ajaran Islam dalam perilaku kita sehari-hari. Ikuti terus channel ini, Badar 1442 channel. Insya Allah Allah akan berikan ilmu-ilmu lebih banyak buat kita. Semoga pula Allah senantiasa berikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita selalu bisa mengaplikasikan setiap ilmu yang sudah kita ketahui. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dengan itu insya Allah pahala kebersamaan dalam taklim dan dakwah kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.